Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa pada hari yang baik ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Rakernas Kadin Energi dan Migas. Dan kami pada kesempatan ini mengucapkan selamat kepada Bapak Wakil Menteri atas nama Pak Kadin Indonesia dan seluruh keluarga besar pengusaha migas dan energi di Indonesia atas penugasan Bapak sebagai Wakil Menteri SDM. Ini tempat yang paling strategis, yang paling penting bagi kontributor perekonomian Indonesia dan tempat yang paling banyak pekerjaan rumah, Pak. Jadi Bapak masuk itu PR-nya banyak sekali. Sekalian kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Wakil Menteri, Bapak Ketua SKK Migas, dan seluruh hadirin sekalian dari industri migas dan energi yang pada hari ini kita hadir dalam acara yang sangat penting untuk mendengar pengarahan dari pimpinan kita kepada para pengusaha, bagaimana kita melangkah bersama untuk membangun bangsa ini. Alhamdulillah Pak, kita tuh merasa dekat dengan sosok Bapak. Walaupun Bapak sekarang di birokrat, tapi Bapak itu pernah sama-sama di swasta. Jadi cara pikir Bapak, cara pandang Bapak pasti bisa mengerti, kami ini pengusaha Pak, ujung-ujungnya profit. Jadi kalau kita cara pandang sudah sama, rasanya setiap yang kita bahas pasti solusinya bisa tercapai. Bapak Menteri, hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini kita melaksanakan Rakernas yang akan dilakukan 2 FGD, membahas isu strategis di industri hulu dan hilir migas. FGD ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh stakeholder di industri migas agar kita bisa duduk bersama-sama merumuskan masalah, melihat masalah, dan kemudian mencari solusinya. Di mana Pak, kita tuh satu perahu yang namanya industri energi migas. Nakodanya Bapak, kami ini semua tukang dayung Pak. Jadi kalau Bapak arahnya pas, tujuannya kita jelas, dayung kita cepat Pak, sampai ke tujuan. Tapi kebalikannya Pak, kalau arahnya nggak pas, mungkin nyasar kanan kiri. Itu yang sering terjadi. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak ada komunikasi yang intens dan terbuka. Bapak sudah ditunjuk lebih dari sebulan. Kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk kami bisa bertatap muka dengan Bapak. Kami bisa memberikan masukan-masukan dan Bapak tentunya bisa mendengar langsung dari kita sehingga nanti seluruh stakeholders ini juga mengerti kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini, kenapa kita mesti menuju ke sana dan sebagainya. Jadi ada beberapa isu yang sangat penting. Yang pertama adalah Undang-Undang Migas yang dari tahun 2001 rencananya akan direvisi. Ini sudah juga berlarut-larut Pak, kita menunggu kepastian karena ujungnya itu adalah kepastian hukum, payung hukum buat kita semua. Dan yang terpenting lagi beberapa rencana pemerintah seperti penurunan harga gas untuk industri dan lain sebagainya yang kita tunggu untuk kita bisa mendukung rencana tersebut. Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, hadirin sekalian, bersama Bapak hari ini ada puluhan perwakilan, bahkan mungkin ratusan Pak, perwakilan dari industri energi dan migas. Yang mana 5 tahun terakhir ini masa-masa suram bagi kita semua. Jadi ini tugas berat yang harus dipikul. Dipikulnya enggak Bapak sendiri Pak, kita pukul bersama. Jadi bagaimana kita harus ada langkah konkret untuk bisa membuat suatu iklim bisnis yang kondusif. Ya. Jadi diperlukan suatu reformasi kebijakan. Kebijakan yang sekarang ini banyak yang dibuat kalau orang bilang zaman bahla Pak. Sudah tidak cocok lagi dengan saat ini. Jadi kita ini ada salah satu contoh, ini sebagai ilustrasi saja.
kita tahu ada program, tapi tidak terkait migas ini, yang namanya 35.000 megawatt. Waktu menteri yang sebelumnya ada yang bilang jalan, ada yang bilang tidak jalan, dan sebagainya Pak. Tapi kami pernah mengkaji, 35.000 megawatt itu dibangun dengan asumsi perekonomian 7% lebih. Sekarang cuma 5,1% Pak. Apa nggak kebanyakan itu bangun 35.000 megawatt? Misalnya seperti itu. Nggak usah malu kita harus mereview, karena memang keperluan kita di sana. Dan yang lain misalnya Pak, kita punya gas banyak di Indonesia. Ada di Natuna, ada di Masela, ada di IDD dan sebagainya. Ada di Tangguh. Kenapa kita di beberapa daerah kekurangan gas? Padahal 2007 yang lalu, pemerintah yang zaman dulu Pak, itu sudah pernah menenderkan contohnya pembangunan pipa, terintegrasi dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagainya, tapi tidak pernah bisa terbangun. Padahal gasnya ada. Dan yang lain lagi, misalnya saat ini kami pernah mendengar pemaparan Pak Amin Sunaryadi, kalau mau menempuh perizinan Pak, ada 341 perizinan dari 18 instansi. Kalau mesti menempuh segitu Pak, jangankan yang lokal Pak, yang apalagi yang asing Pak, itu semua kabur Pak. Nah dengan itu, kita harus melakukan sesuatu lah. Mungkin reformasi kebijakan atau paket-paket kebijakan yang khusus untuk bisa mendorong industri ini bangkit kembali. Nah salah satu yang paling penting adalah revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2001. Ini kita sudah 10 bulan, kami juga pengurus baru Pak, diangkat oleh Pak Rosan bulan Desember tahun 2015. 10 bulan ini kita rajin sekali ke tempatnya Bapak, ketemu Pak Dirjen, ketemu dengan DPR, ketemu dengan akademisi, kita juga ketemu dengan stakeholders, dengan pelaku, bagaimana isu-isu utama dalam revisi Undang-Undang Migas ini perlu mendapat perhatian. Yang pertama adalah mengenai aspek penguasaan dan pengusahaan kelembagaan pengelola migas, baik hulu maupun hilir. Itu yang pertama. Yang kedua, harga BBM dan gas dalam negeri. Yang ketiga, yang ini penting Pak, kepastian hukum dan kontrak pengusahaan migas. Dan berikutnya pengaturan dan ketentuan menyangkut perpajakan dan aspek fiskalnya. Jadi sekali lagi satu kata Pak, perlu reformasi yang berani untuk menciptakan iklim usaha di sektor migas di Indonesia menjadi menarik buat investor, berdaya saing dan mempunyai kepastian hukum. Nah kebetulan Bapak Wakil Menteri ini kan di pos baru Pak, jadi nothing tulus saja Pak, dengan kebijakan lama yang tidak konstruktif. Itu kan yang bikin menteri yang lama Pak, sikat aja Pak. Jadi jangan sampai Pak, Undang-Undang Migas ini direvisi, justru kami mati Pak. Kemarin ada isu tuh beberapa pasal di sana itu bisa meniadakan atau kita bilang melemahkan industri yang sudah kita bangun sekian lama. Tapi memang kita sadari ada yang harus diperbaiki. Ada yang harus diperbaiki, ongkos kita mungkin terlalu mahal dan sebagainya. Kita duduk sama-sama kita bahas. Berapa bulan yang lalu ada tender Pak, 14 blok, nggak ada yang ikut kan Pak, karena tidak menarik Pak. Nah untuk itu kita mesti sadar bahwa kalau tidak ada eksplorasi baru, tidak ada lifting baru, kita akan jadi negara pasar dari negara-negara lain yang penghasil migas. Padahal kita banyak sekali potensi di sana. Jadi Bapak Wakil Menteri, Ketua SKK, rekan-rekan semua pengusaha, membutuhkan upaya yang tidak mudah membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Tapi kita melihat suatu harapan. Dari profil kepemimpinan Pak Jonan dan Pak Chandra yang kami rasa bisa mengerti. Karena Pak Menteri SDM pun juga pernah memimpin suatu badan usaha. Tentu ngerti kalau badan usaha itu harus profit, harus untung, nggak mungkin rugi. Tapi kita tahu bahwa untung itu ada hitungan-hitungannya. Ya, jadi kami yakin, kami dari Kadin Indonesia yakin Indonesia bisa keluar dari kondisi yang stagnan ini untuk mendukung rencana Pak Jokowi mengenai ketahanan energi. Langkah-langkah luar biasa telah dimulai oleh Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Tentu membutuhkan kerja yang ekstra keras, ekstra cerdas Pak. Dari seluruh komponen bangsa, kita harus bersatu. Nah di hadapan Bapak ini adalah pasukan Bapak Pak, pasukan Bapak yang siap melalui Kadin, khususnya bidang energi migas, untuk mendukung Bapak, tidak hanya siap 24 jam Pak. Bapak nanti bisa punya nomor telepon saya, WhatsApp aja Pak, kalau misalnya mau nanya apa-apa. Akhir kata, marilah kita berdoa, memohon kehadirat Yang Maha Kuasa,
agar apa yang kita lakukan pada hari ini dan juga di masa yang akan datang senantiasa diberikan kemudahan dan dilimpahkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kekuatan lahir dan batin menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kadin melihat bahwa ya memang kalau dari tahun ke tahun dibandingin pada tahun 70-an industri dari perminyakan kita mengalami penurunan. Kalau dulu kita masih bisa menghasilkan tahun 79 1,6 juta barrel per hari, sekarang di level 800.000 barrel per hari. Ini menjadi dan diperkirakan ke depannya akan terus menurun sampai 500.000 barrel per hari dari segi perminyakan. Tetapi kita juga harus melihat satu sisi mengenai gas. Gas mungkin sekarang banyak diperbincangkan bahwa ya harga gas di kita menjadi salah satu yang tertinggi di ASEAN. Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa untuk industri Indonesia pada saat ini memang mayoritas masih mempergunakan tenaga dari coal atau batu bara, kurang lebih 40%. Tetapi pada tahun 2030 gas akan menjadi kontribusi terbesar untuk industri nasional kita ke depan. Jadi dalam hal ini penekanan kepada gas menjadi sangat penting. Di satu sisi mungkin kita banyak berbicara mengenai perminyakan, tapi dalam hal ini mungkin saya juga mau mengingatkan bahwa gas adalah akan kelak menjadi kontribusi terbesar dalam industri nasional kita ke depan, dan itu akan mulai terjadi pada tahun 2030. Seperti kita ketahui bahwa sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang mencoba mendorong untuk semua industri berjalan maju. Kami di Kadin selalu meyakini bahwa kami di Kadin di dunia usaha tidak bisa berjalan sendiri tanpa pemerintah. Dan kami pun meyakini pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dunia usaha. Oleh sebab itu semua kegiatan, semua policy harus saling berkomplementari. Dan kami melihat dan kami bersyukur kami sekarang mempunyai Menteri SDM dan Wakil Menteri SDM yang memang mempunyai arah, terutama Pak Archandra yang memang bidangnya mempunyai arah pemahaman baik dari sisi pada saat ini birokrasi maupun dari sisi sebagai dunia usaha sebelumnya. Jadi frekuensi kita bisa lebih sama Pak kalau kita berbicara, dan itu tentunya akan memudahkan kita semua dalam berkomunikasi dan juga bersinergi untuk menciptakan industri terutama minyak gas ini menjadi lebih baik. Ya memang kita harus akui masih ada kekurangan yang memang harus kita perbaiki. Oleh sebab itu acara pada hari ini, Rakernas pada hari ini menjadi suatu ajang yang sangat penting bukan hanya buat kami tapi juga bersama-sama dengan pemerintah untuk dari Kadin memberikan rekomendasi, usulan dan juga input kepada pemerintah untuk mewakili dunia usaha. Karena intinya Pak, kita di sini berada di dalam ruangan ini untuk mendorong dunia usaha, terutama minyak and gas, tetapi yang lebih luas lagi adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Itu yang ingin kita capai. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan selamat kepada Bapak Wakil Menteri yang baru saja terpilih, dan Bapak tidak usah ragu, kami dari Kadin akan selalu siap seperti tadi disampaikan oleh Bapak Bobi untuk siap selalu bersinergi, selalu memberikan inputan, dan juga siap juga Pak kalau misalnya ada yang kurang berkenan silakan hubungin kami, dan adapun ada hal-hal yang ingin kita sampaikan dalam rangka pembangunan secara menyeluruh dari industri ini, kami juga akan tidak sungkan-sungkan akan mengontak Bapak maupun Pak Amin Sunaryadi, dan juga tentunya penguatan dari dunia usaha bersama-sama dengan BUMN, sinerginya akan juga menjadi lebih penting ke depannya. Oleh sebab itu saya mungkin dari kita ingin mendengarkan langsung arahan dari Pak Menteri dan juga arahan dari Pak Dwi dari Pertamina, sehingga tanpa perpanjang lebar saya mengakhiri sambutan saya ini, dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama
marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir dalam forum yang penting ini. Saya pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri SDM yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini karena ada acara yang beliau tidak dapat tinggalkan. Tanpa mengurangi hikmat dari acara ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan dan pandangan dari Kementerian SDM terkait dengan tema Rakernas, revisi Undang-Undang Migas yang bisa membangkitkan iklim investasi migas nasional. Sebuah tema yang sangat relevan bagi kita sebagai bangsa yang saat ini yang sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah dan perlu pemikiran kita bersama untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar yang terkait dengan tema acara hari ini. Hari ini saya juga baru melihat logo dari Kadin yang kata pertamanya adalah tabah. Kalau tadi Bapak Ketua Umum mengatakan atau Bapak Wakil Ketua Umum mengatakan kita sama frekuensinya, Pak. Benar, Pak. Sebagai yang dulunya pernah di posisi Bapak-Bapak, yang pertama yang harus dan kita harus mempunyai jiwa dan attitude, apa itu? Harus tabah. Ya. Sulit rasanya kalau menjadi pengusaha tapi nggak tabah. Ya. Namun demikian, saya juga yakin bahwa Bapak bisa memahami. Bayangkan seorang pengusaha masuk sebagai birokrat, apa attitude pertama yang dia punya? Tabah juga. Ya. Jadi kira-kira kita samalah frekuensinya ya, dalam hal menyikapi dunia usaha, atau sekarang saya berada dalam posisi sebagai birokrat. Insya Allah saya berjanji apa yang Bapak-Bapak rasakan, dan dulunya juga saya pernah merasakannya. Dan siapa tahu nantinya saya juga merasakan kembali dan belajar merasa menjadi orang yang tabah. Saya ingin menyampaikan keynote speech-nya lebih bebas. Dulu, sekarang sudah nggak bisa. Jadi saya mohon maaf, harus terpaksa untuk membaca. Karena ada teman-teman wartawan yang di belakang akan mengharapkan sesuatu yang slip of tongue dari Wakil Menteri sehingga nanti bisa menjadi berita yang bagus gitu ya. Jadi mohon maaf, saya harus memakai ini. Tapi dalam diskusi-diskusi nantinya kita bisa lebih bebas ya. Setuju ya? Oke, baik. Kondisi kegiatan usaha minyak dan gas bumi nasional dalam beberapa tahun terakhir berada pada titik terendah. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, seperti harga minyak mentah yang turun secara signifikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi internal dalam negeri yang perlu mendapat perhatian serius kita semua. Dalam kaitannya dengan faktor eksternal, pengaruh yang bisa kita lakukan hampir tidak ada. Karena memang tidak satupun negara di dunia ini pada saat ini memiliki posisi dominan yang dapat mempengaruhi kondisi pasar secara sepihak.
Adapun kondisi internal yang saat ini terjadi di dalam negeri sehubungan dengan iklim berusaha di sektor migas terdapat beberapa persoalan mendasar. Pertama, di sektor hulu migas, pasca putusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini belum ada pengaturan yang definitif terkait dengan tata kelola migas di sektor hulu yang dapat menjawab hal-hal yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, demikian juga halnya dengan sektor hilir, khususnya yang terkait dengan tata niaga gas bumi nasional, yang dalam beberapa waktu belakangan ini mendapat sorotan baik dari segi harga, infrastruktur, perniagaan, dan lain sebagainya. Ketiga, kepastian berusaha di sektor hulu saat ini juga menjadi sorotan berbagai pihak, di mana berpengaruh pada minat investor melakukan investasi di Indonesia. Di antaranya kepastian hukum atas keberlakuan kontrak, kepastian fiskal, kepastian dalam pengurusan perizinan, dan hal-hal yang menyangkut pembebasan lahan. Dari data yang ada, dapat dilihat bagaimana aktivitas inti dari hulu migas mengalami penurunan yang sangat signifikan, seperti minat terhadap wilayah kerja baru yang ditawarkan oleh pemerintah, kegiatan eksplorasi, baik itu akuisisi data seismik maupun kegiatan pengeboran, dan juga pengembangan lapangan. Yang keempat, hal yang juga patut untuk menjadi perhatian adalah bagaimana menjawab concern dari daerah penghasil migas. Adalah fakta bahwa sumber daya alam migas di Republik ini cadangannya tersimpan dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan fakta demikian, sudah jamak bagi kita jika hal-hal yang menjadi perhatian dari daerah dapat kita jawab. Sehingga ada rasa dan jiwa memiliki bahwa kegiatan migas di daerah adalah kegiatan kita sebagai bangsa dan bukan ditafsirkan sebagai kegiatan pusat di daerah. Gagasan idealis yang selama ini coba diterapkan dalam rangka menjawab concern daerah, seperti ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha hulu migas dalam bentuk penguasaan Indonesian Participation, harus berani kita lihat kembali, khususnya pola implementasi konsep tersebut. Tujuan melihat kembali implementasi Indonesian Participation tersebut adalah agar hak-hak eksklusif yang menjadi hak daerah dapat sesuai dan sejalan dengan tujuan dibuatnya konsep tersebut dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan lain. Persoalan-persoalan mendasar tersebut tentu dapat kita urai dan selesaikan jika ada kemauan dan kesadaran dari kita semua untuk melakukan perubahan. Bapak Presiden dalam visi dan misinya yang tertuang dalam dokumen Nawacita sudah menggariskan perlunya dilakukan segera reformasi di sektor hulu migas, baik itu dalam transformasi migas sebagai komoditi menjadi migas sebagai lokomotif perekonomian, perbaikan tata kelola migas, perbaikan fiskal yang dapat adaptif terhadap kondisi perekonomian, dan geologis berupa sebuah sistem fiskal yang fleksibel, kemudahan perizinan, dan mendorong tumbuh kembangnya kapasitas nasional yang tercermin dalam lahirnya sebuah perusahaan migas nasional yang memiliki daya saing global, baik dari segi capital, sumber daya manusia, maupun penguasaan teknologi. Serta yang terpenting adalah kontribusinya dalam kegiatan migas di dalam dan di luar negeri. Mengenai perbaikan tata kelola migas khususnya di sektor hulu,
Secara mendasar, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pedoman bagaimana bentuk tata kelola migas yang sesuai dan sejalan dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum dapatlah disimpulkan bahwa bentuk kelembagaan yang tepat untuk dapat menerjemahkan makna putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah wakil negara yang akan berkontrak dengan pihak lain, yang notabene adalah berbentuk perusahaan, baik nasional maupun asing. Tentunya harus berbentuk sebuah perusahaan juga, atau dalam istilah umum dikenal sebagai hubungan B2B. Ruang untuk menginterpretasikan lain terhadap apa yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat sempit. Sehingga langkah strategis yang saat ini dapat dilakukan adalah menyusun tata kelola migas sesuai dengan semangat yang telah digariskan dalam putusan Mahkamah tersebut. Belajar dari pengalaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, tentunya kita tidak ingin undang-undang hasil revisi nantinya mengalami nasib yang sama, di mana di judicial review sampai 3 kali. Kecermatan dalam penyusunan konsep dan pembahasan revisi Undang-Undang Migas nantinya akan menjadi penting bagi kita semua. Proses hukum yang berulang di Mahkamah Konstitusi memberikan pesan yang tidak baik kepada dunia usaha, yang pada akhirnya berdampak kepada iklim berusaha dan kondisi migas di tanah air. Struktur logika konstitusional yang diturunkan dalam beberapa tingkatan seperti konsep mineral right holder, mining right holder, dan juga economic right holder haruslah dapat diterjemahkan dalam sebuah logika yang benar dan sejalan. Harus jelas dibedakan porsi mana saja yang menjadi bagian dari pemerintah sebagai lembaga pembuat kebijakan dan pengatur, dan porsi mana saja yang menjadi kewenangan unit usaha negara dalam mengeksekusi kuasa menambang dan hak ekonomi yang dimilikinya. Jangan ada lagi upaya untuk menerjemahkan secara lain apa yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain aspek kelembagaan, hal mendasar juga yang patut menjadi perhatian kita bersama terkait dengan penyusunan tata kelola migas nasional adalah bagaimana kita dapat mentransformasikan diri dari sebuah sistem yang terfragmentasi menuju sebuah sistem yang terunifikasi. Hal ini penting agar tidak terjadi tarik-menarik kepentingan antar lembaga yang ada yang pada akhirnya memperlemah posisi kita di hadapan pihak lain, dan juga dalam penyusunan dan pelaksanaan agenda besar nasional di bidang minyak dan gas bumi. Pengembangan dan konsolidasi kapasitas baik itu capital, kemudian sumber daya manusia, maupun penguasaan teknologi juga menjadi hal penting untuk menjadi perhatian kita dan menjadi sebuah keniscayaan. Dengan adanya konsolidasi tersebut, maka upaya untuk memonetisasi sumber daya alam dengan berbasis kepada kemampuan sendiri sebagai wujud terjemahan dari nilai-nilai Trisakti, yaitu berdikari di bidang ekonomi, akan dapat diwujudkan sehingga kita dapat berdaulat di bidang energi. Pada intinya, dalam penyusunan tata kelola migas ini adalah bagaimana kita mencari titik keseimbangan yang optimum dari 3 kepentingan nasional yang menjadi concern kita bersama, yaitu bagaimana kontribusi migas dalam menyediakan dana pembangunan, bagaimana migas dapat melahirkan sebuah perusahaan nasional yang memiliki daya saing, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dapat memberikan harapan pada generasi mendatang bahwa cadangan migas nasional dapat bertambah dari waktu ke waktu meskipun setiap hari dilakukan pengurasan.
Semangat nasionalisme tidak harus diartikan sebagai sikap anti modal asing. Penempatan modal asing dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka mengelola sumber daya alam migas dengan risiko dan nilai investasi yang sangat besar, tentunya suatu hal yang umum terjadi di belahan dunia lainnya. Yang terpenting bagi kita saat ini adalah bagaimana kita dapat mengembangkan kapasitas dari perusahaan negara kita, sehingga dapat bersaing di tingkat global, sehingga kolaborasi berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya migas, baik dengan pemodal nasional maupun asing dapat terwujud. Penghormatan terhadap pilihan sistem yang telah disepakati dalam mengelola sumber daya alam migas nasional juga menjadi penting. Indonesia telah memiliki sistem kontrak sebagai dasar dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam migasnya. Pilihan ini tentu harus dihormati dan dijaga. Dari upaya-upaya non-kontraktual yang dapat mengganggu hubungan hukum yang telah dibentuk berdasarkan kontrak yang ada. Jika hal ini tidak dapat kita jaga, maka cepat atau lambat, kepercayaan dunia usaha, baik itu nasional maupun asing, akan berkurang, dan dalam jangka menengah dan panjang, kita akan dihadapkan pada kondisi yang sulit, di mana tidak akan ada atau hanya sedikit dari pelaku usaha yang akan berminat melakukan usahanya di Indonesia. Persoalan penyederhanaan di bidang perizinan yang saat ini sedang digiatkan oleh pemerintah tentunya perlu kita dukung bersama. Perlu waktu bagi kita untuk melihat kembali apakah upaya penyederhanaan perizinan yang dikonsepkan dalam satu pintu sudah berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Jika memang masih ada atau banyak ruang perbaikan, tentunya hal tersebut harus kita dorong, sehingga pelaku usaha merasa nyaman dan ada kepastian dalam mengurus perizinan yang diperlukan. Demikian juga halnya dengan penguasaan lahan, baik pembebasan lahan pribadi maupun yang berada di kawasan hutan. Perlu rasanya bagi kita untuk menemukan sebuah pola yang lebih mudah dan sederhana, tapi tetap dalam pertanggungjawabkan secara hukum dalam konteks pembebasan lahan. Upaya reformasi dan tata kelola migas, kepastian hukum dan fiskal, dan kemudian perizinan akan berdampak lebih dahsyat jika kita mampu menemukan pola pembebasan lahan yang lebih sederhana dan cepat dengan tetap berlandaskan pada keadilan dan pelestarian lingkungan hidup. Demikian Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan di atas dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menata kegiatan usaha migas di tanah air. Kalau kita menginginkan kemandirian dari bangsa, sebagai cita-cita kita sebagai rakyat Indonesia, ada 3 hal sebenarnya yang harus kita berkesepahaman sebelum kita membuat konsep berkesepakatan. Sepaham dalam 3 hal. Yang pertama, apakah kita bisa berkesepahaman dalam hal pengelolaan sumber daya alam kita? Adalah sangat mudah mengatakan bahwa sumber daya alam kita harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Akan menjadi sangat sulit kalau hal-hal yang berkaitan dengan kebermanfaatan itu tidak kita terjemahkan dalam hal-hal yang praktikal. Selama ini konsep pengelolaan sumber daya alam kita mungkin cenderung kepada konsep untuk mendapatkan revenue yang sebesar-besarnya. Apakah konsep tersebut masih relevan dengan saat ini? Inilah sebuah tantangan bagi kita, bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam, sudah saatnya kita berpikir sekarang bagaimana caranya mendapatkan manfaat
azas kebermanfaatan lebih daripada azas revenue. Dan ini juga menjadi tantangan bagi seluruh pelaku usaha dan juga bagi pemerintah untuk mendefinisikan ulang apa yang disebut dengan azas kebermanfaatan tadi. Kalau kita sudah bisa berkesepahaman, kita tidak lagi pada rezim revenue, tapi kebermanfaatan, tentu hal-hal ini akan menambah nilai tambah bagi pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Contoh konkretnya adalah konsep revenue. Sebuah contoh, apabila kita punya sebuah lapangan gas, kita kelola, kemudian kita dapatkan, kita jadikan LNG, maka akan kita dapatkan sebuah revenue. Revenue, kemudian ada cost, kita dapatkan profit. Simpelnya seperti itu. Namun demikian, dalam konsep kebermanfaatan, kita tidak lagi melihat bahwa gas yang kita hasilkan tidak hanya sampai mungkin hanya sebagai LNG product, tapi lebih kita memperpanjang rantai turunannya menjadi seperti petrochemical, pupuk, yang walaupun pada awalnya ada cost yang harus kita tanggung sewaktu membangun industri petrochemical. Tapi pada akhirnya ada multiplier effect yang akan kita peroleh apabila kita akan memperpanjang rantai turunan tersebut. Dan inilah yang disebut makna dari konsep kebermanfaatan. Yang kedua, ini menyangkut masalah kedaulatan energi. Apakah kita berkesepahaman sekarang? Kedaulatan energi adalah sesuatu dan hak bangsa dalam hal energy security. Yang kedua adalah kemandirian energi. Hal ini saya pernah satu panggung dengan Pak Setia dari DPR. Selamat datang Pak Setia. Ternyata dalam dialog yang minggu lalu, saya juga satu dengan Pak Dirut Pertamina, konsep keberpihakan kepada industri nasional. Saya belum pernah berdiskusi dengan Pak Setia, ternyata dalam satu panggung kita punya kesepahaman yang sama, bahwa sudah saatnya sekarang sumber daya alam kita itu dikelola lebih fokus kepada kebermanfaatannya. Dan ini nantinya bermuara kepada apa yang dinamakan dengan konsep kedaulatan energi. Hal-hal seperti itulah yang harus kita dorong dan menjadi jiwa nantinya rancangan atau undang-undang migas kita. Kita harus bisa mengatur undang-undang migas kita, baik itu yang dari hulu, ya, midstream maupun nantinya ke downstream. Ya. Nah, semangat-semangat yang tadi saya pernah sampaikan, sekiranya bisa menjadi masukan kita semua. Bagaimana nantinya undang-undang migas kita mempunyai visi yang jauh ke depan. Baik itu dari segi pengelolaan sumber daya alam, konsep kedaulatan energi. Yang ketiga adalah menyangkut bagaimana kita melihat investasi asing yang masuk ke Indonesia. Dari saya cukup segitu. Saya ucapkan selamat kepada Kadin yang akan melakukan rakernas atau sedang melakukan rakernas bidang energi dan migas. Kalau ada hal-hal yang dalam at any capacity yang mungkin saya punya dan saya bisa berkontribusi, mohon kiranya saya dapat hadir dan berdialog
Dan tentunya lebih besar adalah belajar dari bapak-bapak semua. Orang Indonesia, pelaku usaha, yang saya yakin lebih lama tinggal di Indonesia daripada saya. Izinkan saya sekali lagi untuk bisa diterima di kalangan bapak-bapak pengusaha yang dulunya saya hanya bisa mengenal nama bapak-bapak dari membaca majalah dan koran. Hari ini saya bisa bertemu langsung dengan bapak-bapak dan inilah sebuah kehormatan bagi saya. Akhir kata, kalau dalam perjalanan waktu nantinya, dalam menakodai sebagai Wakil Menteri ESDM, ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dari segi kebijakan, dan lebih penting adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kita sebagai bangsa Indonesia. Saya jauh-jauh hari mohon kiranya dibukakan pintu maaf dan tegurlah saya kalau seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. We just all human. We just all human. Human made mistake. Untuk itu, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Archandra Tahar. Kami mohon Pak Archandra untuk tetap ada di atas panggung dan untuk meresmikan pembukaan acara Rakernas Kadin Indonesia bidang energi migas, kami mengundang Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Roslan Ruslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang energi migas Bapak Bobi Gafur Umar, serta Ketua Panitia Pelaksana Bapak File Ganinduto. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan melakukan pemukulan gong bersama. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, sistem mana yang mau akan kita pakai? Dua-duanya punya pro and con. Ada kelebihan dan kekurangan. Kalau dipisah, apakah ada negara yang memisah antara SKK Migas dan Pertamina berhasil? Ada. Ada negara yang menyatukan SKK Migas dan Pertamina berhasil? Ada. Nah, kalau begitu kita ada pada posisi mana? Apakah dua-duanya pernah diimplementasikan di Indonesia? Pernah. Nah, pertanyaannya, sewaktu disatukan di bawah Pertamina, apakah lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan dipisah seperti yang saat sekarang? Nah, dari dua pengalaman yang kita punya, kita harus mencari dulu kita mau kemana. Kalau saya boleh berpendapat, coba kita lihat kontribusi National Oil Company terhadap national production-nya. Seperti contoh, Saudi Aramco. Saudi Aramco, kontribusi Saudi Aramco terhadap produk nasional itu di atas 95%, bahkan sampai 99% production oilnya. National Oil Company yang lain, Petrobras, State Oil, itu di atas 80% kontribusi terhadap production nasional. Bagaimana dengan negara tetangga kita, Petronas? Petronas di atas 50%, sekitar 50-56% kontribusi production Petronas terhadap produksi nasional. Kalau undang-undang migas kita mengarah kepada cita-cita terhadap kedaulatan energi, maka coba kita lihat
berapa kontribusi Pertamina production oilnya terhadap production nasional? Berapa kira-kira, Pak? Sekitar 24%. Kalau kita bicara tentang kedaulatan energi, yang mungkin nanti bisa disampaikan dengan sangat fasih oleh Pak Satya, adalah sebuah keharusan untuk memperkuat national oil company. Kalau kita membicara tentang kedaulatan energi, sekarang kita di sini, apakah kita sepaham nggak bahwa kita akan memperkuat national oil company kita? Kalau kita belum berkesepahaman untuk memperkuat national oil company kita, artinya jiwa dan semangat undang-undang itu akan lari kemana-mana. Tapi kalau koridornya adalah memperkuat national oil company, maka mungkin ya, pertanyaan mengenai seperti apa SKK Migas, ya, sedikit banyak kita punya koridor. Sebelum ke Direktur Utama Pertamina, saya ingin dengar dari Pak Satya Yuda progres sampai mana sih Pak sebenarnya undang-undang migas ini, dan kira-kira bakal kelar nggak sih Pak? Karena banyak skeptis di pasaran bahwa undang-undang migas ini nggak akan kelar tahun ini atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, karena mungkin banyaknya tarik ulur, satu, kedua mungkin banyak kepentingan dan lain-lain, sehingga ini menjadi suatu ketidakpastian yang abadi gitu. Mungkin silakan Pak Satya Yuda, silakan. Saya sebetulnya sudah hampir setengah bosan berbicara tentang migas, sudah 20 tahun lebih yang saya dengar. Dari tahun 2009 ya, sampai sekarang 2016. Karena ini amanah daripada panitia MPBM. Kalau kita berbicara asal usulnya perlunya revisi daripada Pertamina. Tetapi itu kan satu periode sudah berlalu. Jadi kalau di DPR, kalau sudah satu periode berlalu, maka acuannya sudah berbeda. Kita sudah tidak lagi bisa carry forward semua pekerjaan di tahun 2009-2014 ke tahun 2014-2019. Tidak bisa di carry forward. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menjadikan acuan. Kita jadikan acuan tahun 2014-2019 itu kira-kira tidak perlu dari awal lagi. Tapi itu pun tergantung daripada persetujuan para anggota dewan. Sekarang sudah berjalan cukup positif, dalam arti kata intensitas kita berbicara dengan badan keahlian itu cukup terjaga, karena setiap hari Kamis itu merupakan hari legislasi, jadi kita mencoba menyelesaikan. Draft naskah akademik itu sudah selesai dan sudah kita breakdown menjadi pasal per pasal. Tentunya saya tidak etis kalau menyampaikan di sini, karena itu perlu persetujuan daripada para anggota Komisi 7 secara keseluruhan. Tapi saya bisa memberikan sedikit masukan mengenai poin-poin apa yang krusial dibicarakan, dan kita mencoba mendapatkan satu konsensus. Jadi Bapak Ibu sekalian, revisi undang-undang migas ini adalah inisiatif daripada DPR. Nanti akan berbeda kalau inisiatif dengan pemerintah. Inisiatif dari DPR itu berarti yang mempersiapkan daftar isian masalah itu semua adalah DPR dan harus mendapatkan persetujuan dari 10 fraksi yang ada di DPR, sehingga proses awalnya akan jauh lebih lama ya, karena kita mendapatkan kesepakatan itu. Begitu itu nanti sudah diputuskan oleh badan legislasi dan sudah dilakukan sinkronisasi menjadi draft yang dianggap draft yang valid sebagai inisiatif daripada DPR, dibawalah itu ke sidang paripurna. Nah, di dalam sidang paripurna, sebelum menuju ke sidang paripurna, itu nanti akan ada perdebatan di badan musyawarah untuk dilihat apakah ini perlu dibentuk panitia khusus atau panitia kerja biasa. Kalau dipandang bahwa undang-undang migas itu aspek
kementerian yang terlibat tidak hanya satu atau dua kementerian, maka bisa saja dibentuk dalam bentuk pansus. Itu terjadi pada waktu periode yang sebelumnya, pada waktu kita membahas undang-undang minerba, itu pansus. Nah, kalau nanti disimpulkan bahwasanya yang cukup domainnya ada di Komisi 7 saja, maka dibentuk panja. Kalau balik sudah memutuskan satu di antara dua, baru dibawa kepada paripurna ya, untuk diputuskan bahwasanya pansus ataupun panja. Nah, kalau itu sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian, maka baru di sini diatur oleh Undang-Undang MD3 yang memberikan masa waktu pembahasan tidak boleh lebih dari 2 kali masa sidang. Jadi argulnya baru berjalan setelah ada keputusan paripurna. Katakan ini pansus, berarti anggota pansus itu lebih independen, tidak tergantung pada satu komisi. Pimpinannya bisa dari Komisi 7, tapi anggotanya bisa dari segala macam komisi yang terlibat. Karena itu yang memutus adalah fraksi. Kalau sudah itu diputuskan, baru kita nanti Ketua DPR berkirim surat kepada Presiden, minta supaya Kementerian Teknis sudah mempersiapkan timnya untuk berbicara dengan pansus tadi atau panja tadi. Nah, disinilah letaknya kementerian nanti secara resmi akan datang ke DPR, dan di DPR konsepnya sudah satu. Jadi tidak lagi diperdebatkan konsep tadi oleh bagaimana pandangan fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PDIP, sudah tidak itu. Karena ini sudah menjadi inisiatif daripada DPR dan sudah disetujui oleh seluruh fraksi-fraksi. Nah, baru kita diskusikan nanti dengan pemerintah. Di sini letaknya pertanyaannya adalah kapan kira-kira itu diparipurnakan. Saya melihat kalau dilihat daripada proses yang sekarang ini berjalan, saya tidak yakin bahwa itu bisa diparipurnakan hingga akhir tahun ini. Itu akan sulit karena kita belum sampai kemarin, belum dilakukan sinkronisasi, belum juga rapat di badan musyawarah. Jadi masih antara internal Komisi 7 dengan badan keahlian. Tetapi kalau nanti satu dan lain hal kita bisa percepat, maka awal tahun depan katakan itu bisa dibawa untuk sampai diparipurnakan. Berarti Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengacar-acar. Kalau Januari paripurna, berarti 2 kali masa sidang, katakan 4 bulan kali 2, 8 bulan. Berarti sekitar bulan September harusnya kita sudah punya undang-undang. Kalau kita bisa paripurnakan pada bulan Januari. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan saya ditanya wartawan dan siapa, saya selalu acuannya adalah kapan bisa diparipurnakan dulu. Karena setelah itu baru kita ada aktu yang dilindungi oleh undang-undang. Yang tidak boleh lebih daripada 2 kali masa sidang. Jadi itu anunya ya, tata cara membuat undang-undang atas inisiatif daripada DPR. Nah, kalau misalkan satu dan lain hal, pemerintah melobi, pemerintah itu dalam hal ini bukan Kementerian SDM, tapi Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai wakil pemerintah, dia berbicara dengan badan legislasi, dia bilang, Pak, terlalu lama ini inisiatif DPR. Nah, mereka bernegosiasi antara Balik dengan Kemenkumham. Terus Kemenkumham menang, misalkan, udah kita inisiatif pemerintah saja deh, nggak usah inisiatif DPR misalkan. Ya. Itu pemerintah berarti yang menyiapkan semua itu. Dia menyiapkan pemerintah dengan dengan aparatnya mungkin bisa lebih cepat. Tetapi jangan salah, pada waktu pembahasan maka harus disepakati oleh 10 fraksi. Jadi cepat di depan, tapi pada waktu pembahasan nanti selalu diminta pandangannya masing-masing fraksi. Ini memakan waktu yang luar biasa lama. Nah, kalau yang inisiatif DPR, pandangannya sudah satu, karena kita sudah menyatukan prosesnya cukup lama dari waktu berhadapan dengan pemerintah sudah tidak perlu lagi pandangan fraksi dalam konsepnya DPR, tetapi lebih kepada bagaimana kita mempertanggungjawabkan pandangannya DPR kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintah punya pandangan baru, ya harus disepakati lagi, diputar lagi di fraksi-fraksi tadi. 10 tadi. Kalau misalkan ada satu pasal yang pemerintah mengatakan sudah dimasukkan saja SKK migas itu di Pertamina, sementara DPR memposisikan dibentuk BUMN khusus, itu kan berarti ada 2 hal yang memerlukan persetujuan ulang. Nah, ini harus disepakati oleh fraksi-fraksi. Tapi kalau tidak, maka kesepakatan ini sudah bulan di tingkat DPR untuk dilanjuti di dalam diskusi dengan pemerintah.
Jadi kira-kira itu Pak Firly yang bisa saya sampaikan Pak aspeknya. Pak, tadi Pak Wamen sampaikan, apapun putusan dari kita, dan tadi Pak Satya betul sekali, posisinya karena ini adalah inisiatif DPR, maka kita menunggu. Tapi sungguh demikian Pak Wamen, kita sebetulnya pemerintah sudah mempunyai apa yang namanya naskah akademis, lalu rancangan juga sudah punya. Naskah akademis dan rancangan ini persis yang disampaikan Pak Wamen bahwa kita tidak lepas dari putusan MK pada tahun 2012, khususnya dengan adanya kota pembubaran dari BP Migas. Maka saat itu dengan saat ucapan BP Migas tidak ada, lalu kita pemerintah lalu langsung membentuk dengan Perpres yang sekarang ini terbentuknya SKK Migas, otomatis kita nyatakan itu adalah sementara sampai nanti undang-undang menyatakan lain. Opsi yang kami lihat dan kami sudah diskusikan dengan para ahli dan sebagainya. Sebetulnya ada, tadi Pak Wamen betul, di negara-negara lain juga ada. Kalau kami melihatnya ada 3 opsi. Yang opsi pertama adalah persis tadi Pak Wamen sampaikan, kita kembali kepada Pertamina. Karena putusan MK adalah bentuk negara yang paling berdaulat untuk kegiatan usaha hulu apabila kedaulatan itu pada negara. Kedaulatan kepada negara tercermin kepada adanya BUMN. Untungnya Pak Rosan pas di sini. Tadi Pak Rosan sebagai Ketua Umum mengatakan bahwa tahun 2030 akan butuh gas signifikan. Gasnya sudah nggak ada. Nah, jadi kami melihat yang dibutuhkan negara. Kemudian kalau dilihat lanjut, dilihat dari persentase. Pajak migas sekarang ini hanya 4% dari penerimaan pajak. Penerimaan migas itu hanya 9% dari penerimaan dalam negeri. So what? Ini beda dengan tahun 70-80 di mana mayoritas APBN dari migas. Sekarang sangat kecil. Jadi pertanyaannya, apakah kita akan mengandalkan penerimaan migas untuk negara kita? Mungkin sekarang ini tadi saya sudah kasih kesempatan Pak Wamen dari pemerintah. Mungkin mohon izin Pak Wamen, saya memberikan kesempatan untuk hadir. Mungkin Pak Mas Imam memiliki view sebelum saya berikan kesempatan kepada Pak tentang dari Pertamina. Silakan Mas Imam. Jadi memang apapun juga Pak bentuk dari SKK Migas atau apapun juga hasil dari amar Mahkamah Konstitusi, kami sebagai dunia usaha tentunya selalu adaptif. Yang penting memang ada satu area di mana kami juga sebagai dunia usaha bisa berkontribusi. Kilang itu dengan demand 1,6 juta barel per hari, kilang yang ada dalam negeri cuma 800 ribu. 50% kita harus impor. Dan setelah sekarang terjadi efisiensi di pengadaan setelah Petra, Bubar dan sebagainya, maka kita melihat bahwa kalau ada 6 pemenang dalam sebuah tender, 4 pemenang itu adalah mereka-mereka yang punya kilang di Singapura. Makanya Pertamina sekarang dari yang lalu semuanya adalah milik 100% milik Pertamina. Kilang di 6 kilang yang kita punyai semuanya 100% pemegang saham dalam Pertamina. Ke depan ketika kita bangun holding Pertamina, holding strategis, maka kilang-kilang ini turun di dalam perusahaan. Yang lain kita joint venture-nya dengan swasta. Jadi nanti akan lebih terbuka dengan mindset yang sudah berubah seperti ini, maka akan terbuka para swasta untuk bisa kerjasama sama kita di dalam memiliki maupun mengoperasikan kilang terus gitu, bukan hanya hulu. Jadi nanti kita bicara SKK Migas ini kan yang di hulu ini. Nah, kemudian infrastruktur. Kita sekarang ribut dengan harga LPG, ribut segala macam. Hanya karena apa? Karena infrastruktur gas kan tidak ada. Nah, infrastruktur gas ini dalam 10 tahun ke depan kita butuh investasi kira-kira 10-15 miliar dolar. Dan itu tidak mungkin juga dilakukan oleh Pertamina. Jadi kalau nanti pada gilirannya kita menugaskan Pertamina ya, untuk memegang mining right-nya pemerintah, mineral right kan tetap di menteri. Mining right yang kita berikan pada Pertamina secara keseluruhan. Terus dialah yang berkontrak nanti dengan
Nah, yang opsi yang ketiga ini juga menarik juga. Jadi kita pecah. Pertamina memiliki semua apa yang diinginkan oleh Pertamina. Semua acreage yang potensial Pertamina ambil dulu. Setelah itu ada acreage yang tidak dikelola oleh Pertamina, dikelola oleh BUMN. Ada BUMN lagi nanti. Dan BUMN itu yang berkontrak dengan para KKS. Sehingga Pertamina di sini mendapatkan privilege untuk mendapatkan seluruh acreage yang potensi di bumi negara kita ini. Nah itu ini opsi juga, tidak salah juga kalau kita sepakat. Jadi ini sebetulnya menjadi pilihan-pilihan yang nanti tentunya saya tidak bisa mengatakan bahwa posisi DPR ada di opsi 1 atau opsi 2, tapi inilah yang berkembang di dalam kita mendiskusikan. Tinggal kita bagaimana menciptakan suasana investasi yang baik, yang tidak mendiscourage investor, karena kita tadi tahu indikator-indikator yang disampaikan di depan, supaya kita bisa menciptakan undang-undang yang baik. Dan saya ingin betul secara pribadi, undang-undang ini jangan sampai seperti undang-undang mineral. Ya, undang-undang mineral batu bara, undang-undang kan tidak dipatuhi oleh para pelaku. Sehingga negara pada posisi sekarang menyaksikan di depan mata pelanggaran undang-undang dan kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya, maka kita tidak ingin, ya Pak, saya sampaikan Pak Wamen, untuk nanti kita bersama-sama untuk melihat bagaimana apa yang berkembang sebagai aspirasi para pemain ini, tanpa kita harus mengorbankan kedaulatan kita, tanpa kita harus mengorbankan amanah daripada konstitusi dan amanah daripada pasal 33 serta apa hasil daripada keputusan konstitusi. Terima kasih. Garis hijau ini adalah data produksi migas kita kalau kita gabung antara minyak sama gas. Sedangkan konsumsi kita yang garis merah, kalau dilihat di tahun-tahun sekarang masih member, jadi masih berdekatan. Tapi beberapa tahun ke depan produksi kita akan terus menurun kecuali ada terobosan-terobosan baru. Dan konsumsi kita dengan pertumbuhan ekonomi saat ini akan terus naik kebutuhan migasnya. Ini tantangan yang besar untuk kita. Tantangan yang sangat besar sekali. Ini data satu. Data kedua yang ingin saya sampaikan khusus untuk gas. Kalau ini minyak dan gas kita gabungkan. Kalau kita lihat gasnya saja, Bapak Ibu di halaman berikutnya, gasnya saja, ini adalah neraca gas yang terupdate yang kita miliki saat ini. Bar-bar ini adalah menunjukkan kebutuhan kita untuk domestik, yang ekspor sudah dikurangi, dan kemudian juga garis ini adalah garis menunjukkan produksi kita. Jadi saya sharing data dengan Bapak Ibu. Garis yang merah itu adalah produksi kalau kita bisnis as usual, jadi tidak apa-apain, kita bisnis as usual, garis yang merah. Kalau garis kuning ini banyak usaha yang harus kita lakukan, yang sudah dikerjakan oleh teman-teman KKKS, dikomandanin sama SKK Migas. Jadi SKK Migas memegang peran penting bagaimana menjaga produksi gas kita ini di garis kuning. Dan sudah terbukti sampai 2016 yang terjadi bukan garis merah, tapi garis kuning. Sampai 2016 ini. Ini data-data, nanti kalau bisa di-share, bisa dilihat. Selanjutnya saya juga ingin menunjukkan data-data yang menarik. Ini sudah dikonsolidasikan dengan SKK Migas adalah jumlah KKKS yang beroperasi di Indonesia. Ini datanya sangat menarik Bapak Ibu. Di awal-awal jumlah KKKS ini naik dengan tajam, tetapi nggak tahu ada sesuatu di tahun 2012 terus turun, sampai hari ini terus menurun. Jadi jumlah KKKS ini digabung antara KKS
eksplorasi dan juga non konvensional dan juga produksi. Kita lakukan studi, ternyata di tahun 2010 salah satu faktor besarnya tahun 2010 muncul PP 79. PP 79 muncul tahun 2010-2011 mulai efektif, 2012 mulai dirasakan oleh para KKKS. Setelah itu mulailah pada minggir dari Indonesia. Makanya kami butuh dukungan Bapak Ibu. PP 79 sudah kita sudah kita revisi dalam tahap final. Sekarang semoga dalam tahun ini bisa keluar. Kita harapkan jumlah KKKS-nya naik. Kalau jumlah KKKS naik terus, kita berharap eksplorasi lebih baik dan tentu produksi kita harapkan juga naik dan temuan-temuan baru bisa terjadi. Di sisi lain, Bapak Ibu dari Kadin dan dari perindustrian pasti sudah tahu konsumsi gas kita. Di slide berikutnya kita lihat seperti Pak moderator tadi sampaikan. Kita lihat grafik yang di kanan. Grafik yang di kanan ini menunjukkan jumlah terkontrak dan jumlah tergunakan. Kontraknya cukup banyak, tetapi tidak dimanfaatkan. Jadi memang tadi seperti Pak Eri bilang, banyak yang lagi mencari-cari gas tapi tidak ketemu. Banyak juga yang sudah dikasih gas dan dipakai-pakai. Ini bagaimana caranya mempertemukan. Gas sudah dikasihkan alokasi ke beberapa, tetapi tidak digunakan. Ada yang lagi nyari-nyari gas, tetapi nggak dapat. Ini kita harus pertemukan supaya bisa kita gunakan dengan baik sehingga bar merah dan bar biru itu bisa bertemu. Ini data yang menarik dari kita. Kemudian juga di sisi yang kiri kita berharap garis gambar yang pink itu segera mengecil. Kita ingin sekali yang pink ini mengecil dan bisa digunakan di dalam negeri. Begitu juga yang biru, gas yang diekspor ada 11%. Tahun 2021 akan mulai habis kontraknya, 2023, 2028 yang habis kontrak. Kita berharap industri dalam negeri segera mempersiapkan diri mengambil alih alokasi gas yang ekspor ini. Sebelum kita bicara mengenai tata kelola gas, kami melihat ada 5 poin mungkin yang merupakan tantangan untuk bisnis gas di Indonesia. Itu diantaranya adalah perlunya bauran energi, kemudian juga adanya defisit di dalam negeri sendiri untuk pasokan gas. Sehingga di tahun 2019 kita prediksikan akan impor gas atau impor LNG dari luar. Kemudian juga Indonesia merupakan negara kepulauan seperti kita ketahui, sehingga antara wilayah-wilayah yang memproduksikan gas itu tidak sinkronis dengan wilayah-wilayah yang membutuhkan gasnya. Sehingga dalam hal ini merupakan suatu tantangan untuk kita menyediakan infrastruktur, utamanya adalah infrastruktur fuel pipeline seperti yang tadi juga disebutkan oleh Pak Wira. Kemudian juga ada tantangan berikutnya adalah kemampuan beli daripada industri kita sendiri, yang ada beberapa industri itu kemampuan belinya di bawah keekonomian lapangan. Ini merupakan suatu challenge sendiri bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Yang diantaranya pemerintah sudah mengeluarkan regulasi yang Pak Wiranya untuk 7 industri tersebut. Kemudian perlunya didorong pengembangan gas kota dan gas transportasi. Karena kalau kita lihat dari data, juga ada data bahwa gas kota dan gas transportasi di Indonesia memang masih sangat kecil sekali pemanfaatannya. Next. Berikutnya coba. Bukan slide berikutnya, slide kedua ada nggak ada ya? Oke, that's okay. Sebetulnya tadi datanya sudah ada dari yang dipaparkan oleh Pak Wira. Saya nggak tahu kenapa dia nggak kelihatan di sini. Ini pemanfaatan mengenai pemanfaatan gas tadi, pemanfaatan gas bahwa untuk listrik, kemudian juga untuk domestik dan untuk yang kita ekspor. Mungkin
berita baiknya adalah Pak, kalau kita lihat dari data, sayangnya nggak kelihatan di sini, bahwa memang tren untuk pemakaian domestik itu dari tahun 2014 itu sudah mulai naik, dan di 2016 itu untuk domestik sudah mencapai 57% sendiri, sehingga untuk ekspor sudah lebih kecil daripada pemakaian di domestik. Dan kalau kita lihat itu juga peningkatan pemanfaatan gas itu ada juga unsur faktor daripada tumbuhnya infrastruktur, Pak. Seperti di situ kita lihat dalam tahun 2006 adanya SSWJ, kemudian 2012 itu adanya FSRU ANR Nusantara Regas, kemudian di tahun 2014 adanya IPA Arun Belawan. Ini juga kita indikasikan sebagai salah satu faktor penggerak pertumbuhan pemanfaatan gas di dalam negeri. Kemudian dari data yang kami olah juga, next tadi langsung slide kita. Oke, nah di sini mirip Pak dengan yang disampaikan oleh Pak Wirat tadi, bahwa kita lihat bahwa dengan supply base case itu di tahun 2030 kita akan ada gap sekitar 4 BCFD antara supply dan demand kebutuhan. Kan tetapi kalau dengan supply high case itu dengan berproduksi beberapa lapangan, beberapa terutama penemuan upside potensial, maka masih tetap kelihatan bahwa gap 2000 BCFD itu masih ada di Indonesia. Untuk itu memang kita akan memerlukan pasokan dari luar negeri. Dan ini juga sama seperti tadi, pertumbuhan demand kita pikirkan sekitar 4% per tahun. Next. Ini seperti tadi disampaikan bahwa sebagai negara kepulauan, kita lihat antara pulau yang surplus dengan produksi gas dengan pulau yang defisit itu memang terpisah, termasuk demandnya, Pak. Seperti kita lihat itu Kalimantan, Papua dan Jaya itu masih surplus region, sementara Sumatera, Jawa sudah merah. Dan Jawa sendiri yang merupakan surplus terbesar itu didominasi oleh Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian berikutnya adalah Jawa Tengah. Ini semua merupakan challenge untuk kita bagaimana mempertemukan antara wilayah-wilayah yang memproduksikan gas dengan wilayah yang membutuhkan demand gas. Oke. Untuk di Pertamina sendiri, kami melihat bahwa paling tidak dibutuhkan sekitar 24,3 miliar USD untuk pengembangan infrastruktur gas di Indonesia hingga tahun 2030. Dan ini ada beberapa yang kami indikasikan, seperti ada beberapa yang baru di Sumatera, Arun Regas, kemudian juga Arun Belawan Pipeline, kemudian di Sentral Jawa itu CNG Tapak Lorok, kemudian yang ongoing saat ini adalah Delfin Gap. Ini Delfin Gap yang sekarang sudah pipeline-nya sudah tersedia, tinggal dimanfaatkan menunggu industri yang akan memanfaatkan. Kemudian juga City Gas, kemudian Muara Karang, Muara Mawar, Tegal Gede, Jawa Barat, kemudian LPG Mundu dan juga pipa dan LPG Mundu di Jawa Barat. Kemudian Jawa Tengah ada Gresik Semarang Pipeline yang saat ini juga ongoing, dan Grati Pipeline untuk Jawa Timur, kemudian di Indonesia Timur. Dan future pipa gas itu direncanakan adalah untuk Gresik yang akan melayani pupuk utamanya, fertilizer dalam hal ini. Ya, awalnya juga kita berharap bisa juga melayani kebutuhan PLN di Sumatera Selatan. Kemudian Bojonegara, Muara Karang, West Java Distribution Pipeline, dan sebagainya, termasuk terminal regasifikasi dan gas solution untuk IT, FSRU, dan sebagainya. Next, berikutnya. Ini kalau kita lihat sebagai value chain siapa? Kalau untuk LNG, kelihatannya saat ini kalau sebagai komoditi, LNG dari natural gas dijadikan LNG, kemudian kita ekspor. Kemudian optimasi struktur pricing gas yang lebih baik dengan blending antara domestik dan internasional. Kemudian untuk regas dan transmisi, di sini memang kita lihat ada cetak biru terintegrasi atas pengembangan infrastruktur yang terkoordinir. Kemudian pengembangan
pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur nasional existing kurang optimal karena belum sejalan dengan antara regulasi dengan perangkatnya. Kemudian infrastruktur yang tumpang tindih dan belum optimal akibat kurangnya sinergi. Jadi kalau misalnya sinergi itu sudah kita lakukan, tumpang tindih ini bisa diminimais, bahkan dihilangi. Pipa transmisi dan distribusi belum dimanfaatkan secara optimal karena beberapa masih dedicated, belum akses sepenuhnya. Perlu pendekatan yang lebih berimbang antara orientasi profit dan perlu perhatian atas keterjangkauan harga gas sampai di industri dan konsumen akhir lainnya. Kemudian untuk di konsumennya sendiri atau di hilirnya sendiri, koordinasi terbatas antara ketiga BUMN energi ini ya, terkait pasokan gas bagi pembangkit listrik. Jadi koordinasi terbatas atau sinergi lah antara BUMN dan BUMN tadi. Kalau tadi dibilang udah ada sanksi ya Pak ya. Kemudian ada sistem blended price regional sehingga perlu dilakukan sistem blended price tadi untuk harga. Berikutnya, tata takolnya sendiri kalau dari usulan kami dari Pertamina, usulan boleh ya Pak ya, ini berupa usulan. Jadi dari usulan kita adanya BUMN migas nasional yang mengelola pasokan dan transmisi Pak, itu harus jadi satu. Karena dengan dikelola menjadi satu bisa dilakukan blending harga dan juga integrasi dalam pengembangan dan juga kepastian pengembangan infrastruktur bisa lebih terjamin karena yang punya pasokan bisa menjamin bahwa pipa transmisi yang dibangun ada isinya. Nah, kemudian juga pasokan dan infrastruktur ini juga melakukan kecuali menjamin pasokan dari dalam negeri dan juga dari luar negeri, juga melakukan ekspor dengan harapan balancing di domestik lebih terkontrol. Karena kalau misalnya ekspor tidak dilakukan oleh badan yang sama, itu dikhawatirkan balancing tadi menjadi semakin sulit untuk dicapai. Dan juga dengan pemasok yang menjadi juga berkolaborasi atau bertanggung jawab dan untuk infrastruktur utama, diharapkan tidak ada lagi infrastruktur yang dibangun tapi kemudian tidak ada gas untuk yang melewatinya. Sementara untuk distribusi itu dibuat beberapa. 1 menit ya Mas? 1 menit Pak. Untuk distribusi itu dilakukan oleh beberapa lokal distributor company atau distribution company. Jadi tidak hanya satu, akan tetapi pembagiannya per wilayah-wilayah sehingga tidak ada lagi tumpang tindih. Sehingga masing-masing mengembangkan wilayahnya dan kalau memang dia mau berkembang, memang dia harus mengeducate customer-nya untuk menggunakan gas dengan efisien dan tepat guna. Untuk customer ya harga kemudian master supply bagi industri strategis. Dan hal ini juga diharapkan dengan skema ini bisa menjamin supply baik dari domestik maupun global impor untuk ketahanan energi. Demikian disampaikan karena waktunya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 menit jadi 10 menit. Nah, materinya apa bisa di-sharing nanti Bu? Ya, jadi sekarang kan lagi musim sharing ekonomi ya. Jadi segala-gala di-sharing. Pipanya PGN ada yang mau sharing? Pasti mau pada di open access itu tadi. Welcome Pak Menteri, Pak Erlangga Hartarto, tepuk tangan. Beliau sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah aktor utama penurunan harga gas untuk industri. Ya. Seksi sekali nih Pak Menteri. Langsung boleh mau baca ceramah dulu di bawah boleh? Baik Bapak Ibu. Kursinya sudah disediakan Pak Bobi untuk Pak Menteri, Pak Erlangga. Jadi tadi disampaikan oleh Prof. Iran ada kelebihan 68 kargo tahun ini ya. Tahun depan 63.
Silakan Pak Elvis, berani berapa kargo? Apa kita lelang di sini saja? 63 kargo LNG. Masa nggak ada yang tertarik? Pak Denny kan punya di Lampung. Udah ngambil berapa? 11, 20 nggak berani. Harga dinego lah. 63 kargo. Bayangin, udah kalah. Pak Denny itu dulu mau bangun floating di Medan, diusir, suruh ke Lampung, bangun di Lampung. Begitu Pertamina bangun, LNG-nya dibawa dulu ke Arun, dari Arun tarik pipa ke Medan. Jadi lebih mahal dong ya harganya. Dan Medan masih kekurangan gas, harga gasnya masih mahal. Betul ya Pak? Betul. Menteri ya. Jadi ini ya. Pak Erlangga dipersilakan. Sudah ada kursi empuk, ini bukan kursi panas ini. Kursi empuk supaya Bapak langsung ini sesudah tarik nafas minum sebentar. Kalau siapa ketuanya, teman-teman panitia? Bapak. Mungkin karena waktunya nanti ini untuk Pak Erlangga kita beri waktu 2 jam Pak, Bapak bisa memetakan industri nasional akan kebutuhan gas ya. Karena kita masih punya waktu sampai jam 7 Pak. Jam 7 lunch ya, dinner ya. Pokoknya kita enjoy aja Pak. Karena di sini teman-teman menunggu keputusan harga gas itu dari Pak Safiun ya. Industri pengguna gas sudah nunggu Pak. Harga minta $5. Tapi Pak Wirat baru menurunkan di angka berapa? 6 ya Pak ya? Dengan Permen nomor 6 itu kan bisa $6 ya harga gas. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak Erlangga, sudah siap? Apa? Ya, untuk Bapak penyampaian bagaimana mengenai judul daripada FGD pada judulnya adalah ya dulu ini binaannya Bapak Pak hadir ini Pak. Tata kelola gas untuk mendukung pembangunan industri nasional yang memiliki daya saing global. Kalau bicara daya saing, pasti cost efisiensi salah satu. Cost efisiensi salah satunya adalah biaya yang tentunya lebih berdaya saing. Salah satunya adalah gas yang berdaya saing. Nah, yang berdaya saing itu di angka berapa? Saya belum tahu nih Pak. Silakan Pak Erlangga atau Pak Menteri Perindustrian kita memberikan penyampaian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati ini. Pengurus Kadin yang berjuang bersama untuk menumbuhkan industri, kami apresiasi kepada Kadin. Ini ada saya punya kolega Pak Catur, kolega sesama Komisi 7 yang bikin berbagai undang-undang, termasuk yang intip undang-undang migas ya. Kita waktu itu bikin panja, panjanya macam-macam. Dulu kita panjanya bukan nurunin harga gas, naikin harga gas, panja tangguh. Ya, bahkan kita membuat angket untuk kemandirian BBM energi, termasuk gasnya juga. Jadi pada waktu itu moodnya kita tuh menaikin harga gas ekspor. Nah mungkin hari ini terbalik, karena beberapa harga gas kami ingat di sana waktu itu diangkat daripada harga yang rendah. Pada waktu harga BBM naik ke 100. Nah sekarang kebetulan harga gasnya turun ke 50. Nah formulanya nggak ikut turun nih Bang. Nah sebetulnya harga gas itu formulanya bisa dibuat sederhana, bahwa benchmarking itu terhadap benchmarking kepada industri, tidak benchmarking terhadap harga minyak. Ini kan sebetulnya di hulu itu harga gas benchmarkingnya harga minyak, masuk ke transmisi
Nah, transmisi tidak transmisi keseluruhan formula, tetapi transmisi memformulasikan fixed cost plus formula X kali kenaikan yang sifatnya reguler. Jadi ada detach yang tidak nyambung antara hilir dengan hulu. Jadi ini masalah regulatory di transmisi. Saya tidak akan detail di situ, tapi yang saya akan dorong bahwa industri ini, daya saing kita ini sifatnya sudah head to head atau head on dengan industri sejenis di Vietnam, kemudian di Malaysia, bahkan di Thailand. Sehingga tantangan dari Bapak Presiden itu untuk menurunkan daya saing kita itu ke level angka 40 walaupun kita baru di level 91. Nah, salah satu yang substansial mau tidak mau kita bicara mengenai harga energi. Nah, harga energi itu sebetulnya yang sering disebut oleh para industri itu sebagai soft infrastruktur. Nah, kalau kita bicara soft infrastruktur, maka tentu kita melihat tidak hanya kita bicara masalah energi gas, tetapi kita bicara energi keseluruhan termasuk listrik. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita hari ini menggunakan benchmark benchmarknya Thailand. Nah, harga gas di Thailand itu kalau kita pakai indeks 100, maka indeks harga gas di Indonesia ini kira-kira kita di sini ada detailnya ya. Jadi kalau kita bicara harga gas di Thailand 100 itu, maka Indonesia 171 indeksnya. Sedangkan kita bicara di Vietnam 122, kita bicara di Jepang 79. Jepang ini bukan produsen gas, dia memang import LNG, ya sebagian besar dari Indonesia. Nah, kalau kita konversi dalam bentuk electricity, kita juga pakai benchmarknya Thailand. Thailand itu 100, Indonesia 151. Dibandingkan dengan Vietnam, dia 71, dia lebih bersaing daripada Thailand. Kemudian kalau kita bicara Jepang itu 89. Jadi baik listrik maupun gas di Jepang lebih bersaing daripada di negara ASEAN. Nah, ini menjadi suatu catatan bahwa angka ini adalah benchmarking dari the real industry yang beroperasi di 4 negara. Dengan kapasitas terbesarnya di Jepang, sudah pasti karena angkanya demikian. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana industri kita bisa bersaing dengan masing-masing negara tersebut. Satu keuntungan kita, kenapa mereka masih invest? Kita punya pasar. Jadi salah satu daya saing kita tuh kita punya pasar. Kedua, situasi politik kita stabil. Ketiga, isinya itu pertumbuhannya menjanjikan. Nah, kalau kita lihat siapa yang invest saat sekarang besar di Indonesia, salah satu yang investasi yang paling agresif itu dari China. Kenapa dia agresif? Karena Bapak Presiden dan Pak Jokowi dengan yang Xi Jinping ini udah ketemu 5 kali. Dan arahnya sudah jelas, invest di Indonesia dalam bentuk Silk Road ke selatan. Nah, kalau kita lihat sekarang, Cina punya Silk Road ke selatan ke Indonesia. Taiwan punya New Southbound Policy ke selatan lagi ke Indonesia. Jepang juga punya policy ke Indonesia. Jadi momentum ini yang kita harus pakai. Jadi momentum bahwa kita bisa berdaya saing sehingga menimbulkan multiplier effect. Hilirisasi yang Pak Catur dan saya pada waktu itu di Komisi 7 membayangkan dan mengambil angka lakitan 2014, kita putusnya di 2009, kapan itu mulai? Itu hampir seluruh komoditasnya yang invest adalah BUMN China.
atau perusahaan Cina. Dan hari ini sebagian besar berproduksi. Tadi dibayangkan di Morowali kapasitas stainless steel 2 juta ton. Semua dia bangun sendiri, dibangun dari greenfield, dari tanah kosong sampai pabrik, sampai power plant, sampai pelabuhan, sampai hotel dibangun. Ya mau nggak mau pakai semuanya tenaga kerja yang bekerja itu sebagian besar dari Cina, karena engineering drawing dan semuanya dari Cina. Tadi baru kita bahas berapa sebetulnya waktu yang normal untuk membangun power plant. Kalau pakai engineering companies, pakai pola investasi yang best practice, mungkin 36 bulan sampai 45 bulan itu normal. Tapi kalau pakai yang satu yang kita lihat sudah jalan, itu 2 tahun jalan ini barang. Nah ini yang benar-benar sesuatu yang luar biasa, tapi ada plus, ada minusnya. Minusnya apa? TKDN-nya kelewatan, tenaga kerjanya kelewatan, tapi dia betul-betul bisa high speed. Nah, kemudian yang berikut lagi di Konawe mungkin tahun depan produksi 2 juta lagi stainless steel. Nah ini yang kita juga lihat dalam waktu singkat, produksi stainless steel kita sudah 4 juta ton. Itu sama dengan produksi 4 juta ton se-Eropa. Nah berarti tantangan kita industri ke bawahnya ini harus kita pacu, Pak. Mulai dari mid sampai kepada downstream. Nah itulah makanya kita perlukan, kalau mau yang kerja di teman-teman Kadin, ya kita kasihlah harga energi yang kompetitif, kita bisa bangun, kesempatannya ada. Makanya kami memperjuangkan agar 7 alasan ini, karena kita teman-teman di Kadin kan masih perlu pinjam uang dari bank. Jadi perlu bankable dan yang lain. Kalau teman-teman yang dari Cina enggak, Pak. Begitu dia putus, nggak ada jaminan apa-apa dari pemerintah, lari aja nih. Karena di sana melihat bahwa industrinya sudah over capacity, mereka melihat satu-satunya tempat yang masih punya pertumbuhan ke depan hanya Indonesia. Jadi kita sebetulnya harus mensyukuri Indonesia, tetapi di lain pihak kita juga harus melihat bisnis proses di Indonesia yang harus diperbaiki. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bicara porsi DPR. Ya. Di dalam tema kita sekarang ini, saya barusan kunjungan kerja Pak Menteri sama teman-teman di Kalimantan Barat. Di sana juga tumbuh industri-industri pertambangan yang butuh energi banyak. Di sepanjang jalan tadi saya baca banyak beberapa koran. Itu kalau lihat halaman ekonomi rata-rata bicara soal harga gas. Jadi ini topik ini sedang sangat aktual. Jadi kalau kita lihat di pasal 33 Undang-Undang Dasar, ini kekayaan alam kita ini harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu satu. Yang kedua, asasnya dalam Undang-Undang Energi maupun Undang-Undang Migas itu asas kemanfaatan. Kalau kita lihat dari berbagai macam studi, antara energi ini dijual dalam bentuk devisa atau ini dimanfaatkan, ternyata rata-rata kemanfaatan untuk prime mover itu 10 kalinya daripada kalau dijual dalam bentuk devisa. Jadi kalau kita melihat asas kemanfaatan dan sebesar-besar kemakmuran, sudah pantas sekarang ini paradigma gas sebagai sumber devisa itu totally harus berubah menjadi prime mover untuk menggerakkan roda ekonomi. Jadi menurut hemat saya, pertama sudah paradigma ekspor harus diminimais, terus kemudian kalau perlu negara tidak usah berharap lagi APBN penerimaan negara dari gas. Jadi yang pertama, kalau Pak Wirat ya, yang pertama itu kan tadi kita bicara harga gas di hulu, kemudian transmisi distribusinya, alokasi dan lain-lainnya. Nah, saya akan bicara sesuai kewenangan dari DPR untuk
saya soroti yang di hulu. Kalau di hulu ini kan sekitar $6 atau 5,9 gitu. Nah, APBN kita saat sekarang ini masih menerima dari PNBP dan PPBH. Ya, PPBH. PNBP-nya itu sekitar $0,9, terus kemudian PPH itu sekitar $1,2 per MMBTU-nya. Kalau itu dihapuskan semua, itu kita bisa compete, harga itu bisa ditekan sekitar $1,2 ya, bisa sekitar 3,8, dan itu saya beserta teman-teman akan berjuang sepenuh hati bahwa itu bisa ditolkan itu di negara depan. Saya berharap 2017 perubahan tidak, kita hanya kira-kira kan 1,2 miliar dolar aja, dan itu bisa prime over itu ekonominya bisa 10 kali lipat daripada itu. Dan kalau itu saja cukup bisa menurunkan sekitar, ditambah dengan cost recovery. Kita kemarin di ruangan ini juga membahas cost recovery sampai hampir subuh dengan 15 KKS, K3S, itu kita petani satu persatu. Jadi saya kasih bottom line, garis bawah, bahwa kewenangan DPR yang bisa langsung kita akan berjuang maksimal penurunan harga di hulunya, supaya kerja pemerintah dan kerja bapak-bapak di Kadin bisa lebih ringan, karena kalau harga gas bisa compete, tentu daya saingnya akan semakin tinggi. Saya juga sedih, saya cek di Amerika saja, itu harga gas, saya hitung rata-rata sepanjang tahun ini hanya 3,2. Gas industri di Amerika, yang terendah 2,8, yang tertinggi 3,63 sepanjang tahun 2016. Jadi memang mewah sekali kalau harga Krakatau Steel beli $9,5, dan saya sangat mendukung kalau Pak Erlangga mempunyai kebijakan untuk menurunkan harga ini. Saya kira Komisi 7 tidak akan atau Komisi 7 akan fully support untuk itu, dan kita wujudkan supaya hari depan lebih baik daripada hari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur Satto Edi. Jadi tidak percuma Pak Erlangga ke sini, doanya langsung dikabul. Karena Pak Catur sudah mengurangi $1,2 untuk PNBP sama PPH, kurang lebih $1,2. Tapi produsen nggak rugi. Jadi SKK tenang aja, jualnya masih di atas $5 mungkin. Kecuali Pak Sabrun dari yang rugi. Oh, Pak Sabrun lagi sholat dulu, berdoa supaya harga gas nggak turun. Izin barusan. Semoga artinya nggak berkurang para trader. Karena PGN sama Pertamina nggak mau dikurangin harganya. Jadi negara lah yang harus dikurangi, ya penerimaan negara yang dikurangi. Nah, kemanfaatannya 10 kali lipat. Tadi Pak Archandra, Wakil Menteri, udah bilang begitu. Ajas kebermanfaatan. Ini kayaknya lagi jadi tagline sekarang, kebermanfaatan. Boleh sekarang Pak Menteri. Tolong presentasi mengenai daya saing per industri. Saya ingin sharing ini, karena ini saya nggak pernah sharing sebelumnya. Tolong halaman berapa ini? Halaman 10. Jadi kalau kita lihat, apakah harga gas berpengaruh terhadap daya saing? Sangat berpengaruh. Kalau kita lihat pabrik Pusri Palembang dengan harga gas 6, biaya produksinya $250 per ton. Harga urea berapa? $200. Pupuk yang pabrik petrokimia sama, $6,15, dia $239 pokoknya. Kalau harga gasnya petrokimia 4,33, baru dia $180. Untung dia.
Demikian pula pupuk kujang 4,14 180, lebih rendah dari $200. Tapi dengan harga 5,67 itu seluruhnya di atas $200. Artinya kalaupun itu terjadi, ini subsidi pemerintah, Pak Catur. Pemerintah ini ngeluarin uang untuk nombokin. Jadi di satu pihak harga gas tinggi pemerintah nangkep tadi Pak untuk Pak Catur 1,2 bilion atau 15 triliun, tapi ada tombokan lagi Pak untuk subsidi pupuk. Lanjut, industri petrokimia lain. Jadi harga rata-rata itu kalau harga yang lain kan dapatnya untuk amonia itu ada yang dapat $11. Nah itu harga produknya 476. Dan pabrik ini berhenti di Kalimantan Timur berhenti. Nah kalau dia dapat $4, dia baru 219. Nah harga amonianya 265. Ini baru bisa di bawah harga pokok. Industri oleokimikal, ini investornya sudah kejebur nih di Semangke. Ini dapat harga dolarnya kalau harga tinggi, maka dia punya produk harganya 915. Nah kalau harganya $4, 895. Ini baru kit aja, baru pas-pasan. Lanjut. Nah industri baja, makanya Pak Catur Krakatau Steel menghentikan melting. Karena memang nggak bisa. Jadi Indonesia ini sebetulnya industri baja itu adalah the mother of all industry. Tidak ada satu industri tanpa butuh baja. Kita bikin 35.000 megawatt, kita bikin 46.000 kilometer transmission line, itu butuh baja semua. Dan bagi negara seperti Korea, Jepang, baja itu strategis. Dia baru mau membangun industrinya kalau dengan baja. Tanpa baja dia nggak mau bangun. Nah kalau dengan harga gas $4, itu pun harga pokoknya per ton baru pas-pasan 500. Sehingga memang remelting ini penting. Kalau bagi KS ya harga $3 dia baru bisa jalan lagi. Kemudian industri pulp and paper, walaupun sekarang nomor 6, pulpnya nomor 6 di dunia, kertasnya nomor 9, kita sebetulnya punya potensi lebih dari itu. Dengan harga rata-rata $10, ya berat, walaupun dikompensasi dengan yang lain, dengan hutan kita HTI kita ada, sehingga costnya itu dibantu oleh HTI, dibantu oleh domestic market, dibantu oleh efisiensi pabrik. Lanjut, industri yang paling menyentuh masyarakat banyak itu industri keramik. Karena keramik ini pemainnya tidak seperti baja, kertas, dan yang lain, tapi pemainnya itu banyak. Dan ini pemain kelas menengah. Kalau industrinya 8,6, itu costnya itu 30.000 per meter persegi. Nah ini kalah sama banjir import dari Cina yang KW2. Akhirnya banyak furnace mati. Jepang itu ditawari oleh Malaysia karena salah satu nanti industri turun ke bawah, kaca, itu kan Indonesia terbesar di ASEAN. Kalau harga 9 itu costnya setengah mati lah. Akibatnya apa? Ya dari energi yang lain, industri kaca terpaksa membangun power plant sendiri untuk mengkompensasi penurunan harga energi. Nah kalau di negara lain kan energi itu disediakan oleh pemerintah. Kalau ini harus bangun sendiri. Dengan investasi tambahannya bisa 300 juta sendiri. Nah kalau dia $4 itu 232 baru pas-pasan. Nah industri yang ini diminta pindah ke Malaysia itu ditawari $2,5 gasnya real. Nah kita bicara juga sama, ini nggak ada di sini, sarung tangan karet. Medan produksinya 1 miliar. Nah pemilik yang di Malaysia sama di Indonesia sama, tapi di Malaysia dia produksinya 14 miliar. Jadi bukan berarti tidak ada daya saing, ada, tapi industrinya pindah. Natural akibatnya apa kalau nggak turun? Ya nggak apa-apa sih, pindah aja. Persoalan nggak kalau industrinya pindah? Persoalan nggak kalau lapangan pekerjaan kita tidak tersedia? Ini persoalan besar. Tujuan dari Pak Jokowi dalam nawacita kan satu,
masalah pengangguran diselesaikan, 2 lapangan pekerjaan, 3 tentu untuk devisa untuk ekspor. Jadi ini, dan yang ketiga itu Indonesiaisasi, pembangunan Indonesia, pembangunan industri juga di luar Pulau Jawa ke seluruh Indonesia. Jadi kenapa sektornya industri minta 10? Ya karena alasan ini. Kita kan mau benchmarking, bukan industri ini kita ekspor itu harga internasional, bukan harga yang produksi 10 kita jual 11. Industri ini kalau harga 11, pasar minta 10, kita kasih 10, sisanya siapa yang nanggung? Nah ini anggota Kadin semua yang nanggung. Pemerintah itu pada saat ini tadi Ibu Sri Mulyani di kantor saya bicara mengenai industri aneka. Kalau industri ini tidak bisa bersaing karena masalah kreativitas, pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kalau industri tidak bisa bersaing, tetapi karena pemerintah yang membuat kebijakan, ekonomi pemerintah yang bikin kebijakan, itu pemerintah yang akan melakukan perbaikan. Jadi itu tadi saya sudah sinkron dengan Ibu Sri Mulyani mengenai itu. Lanjut, alas kaki kita bicara. Alas kaki ini untungnya sen-senan. Jadi kalau harganya sekarang dikasih harga yang paling tinggi, bukan karena dia industri paling kuat. Kalau kita lihat dari struktur harga kan, kalau harga paling mahal berarti industrinya paling kuat. $12,5, coba bayangin. Harga produk karet ini yang makin faktor daya saingnya ada di labor dan yang lain. Kedalaman struktur industri alas kaki kita TKDN-nya hanya 40%, Vietnam 70% dan Cina 90% bahan baku dalam negeri. Sehingga room kita sedikit. Nah kalau kita bisa bantu alas kaki, maka ini luar biasa. Ini akan tumbuh. Alas kaki itu saya katakan tadi sama Ibu Sri Mulyani, ini second wave. The first wave tahun 80-90-an. Sesudah itu dia lari, dia pindah ke Vietnam dan dia pindah ke Cina. Sekarang begitu Cina kemahalan, second wave-nya masuk lagi ke Indonesia. Nah Indonesia tentunya harus tangkap dan harus pertahankan. Jangan ini dilepas lagi. Nah kalau di sini ada satu kunci lagi, Vietnam lebih pintar dari Indonesia. Dia langsung dengan euro. Ini juga nanti dorong sama Kadin untuk mendorong free trade dengan Eropa dan TPP dengan Amerika. Dengan demikian biaya masuknya diturunin. Maka barang tekstil maupun footwear Vietnam ke Eropa dan ke Amerika dapat fasilitas. Nah kita kalah biaya masuk. Kita hanya dapat MFN. Nah, makanya ini yang kita harus lihat juga bahwa kita kadang-kadang kita tidak melihat secara komprehensif. Nah sudah kita tidak dapat treatment khusus seperti Vietnam, cost kita jadi lebih tinggi. yang bergerak di bidang sektor ini manfaatkan kesempatan di tahap kedua